Salam sejahtera dan selamat Advent bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita, khotbah di Minggu Advent yang ketiga, 17 Desember 2023, tertulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 46b sampai 55, demikian bunyinya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kami bacakan untuk kita semuanya adalah merupakan nyanyian pujian Maria kepada Tuhan. Maria begitu bergembira, bersuka cita, dan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah Maria pada saat itu sedang baik-baik saja? Tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan dalam hidupnya? Atau apakah Maria sedang memperoleh berbagai berkat-berkat dunia? Apakah Maria sedang memperoleh harta yang banyak? Atau apakah Maria sedang memperoleh hagabeon, hamoraon, hasangapun? Tentu bukan, saudara-saudara. Karena itu ada 3 hal yang mau kita hidupi dari nyanyian Maria ini. Yang pertama, setelah malaikat Gabriel berbicara kepada Maria bahwa ia memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Yesus, dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, padahal Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Maka Maria pun berangkat menemui Elisabet saudaranya, yang saat itu sedang mengandung oleh kasih karunia Tuhan dalam umur yang cukup tua. Setelah Maria menyampaikan pembicaraannya dengan malaikat Gabriel kepada Elisabet yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Elisabet menyambut dengan berkata kepada Maria dalam ayat 43 sampai 45 dikatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Perkataan Elisabet ini merupakan peneguhan bagi Maria. Karena itu, Maria pun
bersukacita dan bergembira. Lalu dia melantungkan suatu nyanyian yang indah. Pujian kegerangan Maria ini sesungguhnya bukanlah berasal dari dunia, tapi itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Sukacita, kegembiraan, pujian Maria itu adalah bersumber dari Allah Bapa di surga. Karena itu, saudara-saudara, sekalipun dia sedang mengalami keadaan yang sulit, tidak nyaman, karena dia sedang bertunangan dengan Yusuf, padahal diberikan Tuhan tugas dan tanggung jawab mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Yesus Juru Selamat dunia. Dia mampu menaikkan nyanyian yang indah kepada Tuhan, sukacitanya, kegembiraannya dan puji-pujiannya meluap, memuji dan memuliakan Tuhan, karena ia percaya bahwa Allah lah Juru Selamatnya yang memampukan dia dan menyelamatkan dia mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara terus-menerus ingin bersukacita, berbahagia, memuji, memuliakan Tuhan saat memperoleh harta dari dunia ini? Banyak harta, dapat jabatan, umur panjang, sehat, baru saudara bersukacita, bergembira, memuji Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami kesusahan, ada penderitaan, ada pergumulan, ada tantangan, mampukah saudara bersukacita dan bergembira dan memuliakan Tuhan? Minggu Advent yang ketiga ini mengajak kita supaya sukacita kita, kegembiraan kita, puji-pujian kita itu berasal dari Tuhan, dan senantiasa kita nyanyikan itu kepada Tuhan dan dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, Maria bersukacita dan bergembira karena Allah peduli dan memperhatikan yang kecil. Allah memilih Maria, seorang perempuan yang kecil dan miskin, kelas rendahan atau bawahan. Mengapa Allah tidak memilih perempuan dari golongan kelas atas, terhormat, kaya raya, sebagai tempat kelahiran Yesus, Raja Damai dan Juru Selamat dunia? Bukankah itu merupakan suatu cara Allah untuk mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah? Bukankah itu juga cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya dan keselamatannya yang universal, bahwa orang kecil, yang hina, yang miskin, yang teraniaya, yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan, mendapat bagian dalam kerajaan sorga? Bukan hanya orang-orang besar, orang-orang terhormat, yang kaya raya, yang mendapat bagian dalam kerajaan sorga, tetapi yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan, yang hina, yang teraniaya juga mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena itu saudara-saudara, apapun dan bagaimanapun situasi saudara, susah, miskin, sakit, menderita, teraniaya, terpinggirkan, ingat, Allah peduli dan memperhatikanmu. Allah berpihak kepadamu dan menolongmu, menyelamatkanmu. Karena itu patut kita seperti Maria bersukacita, bergembira dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun. Karena Allah selalu peduli
Allah selalu memperhatikan kita. Allah mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Maria bersuka cita dan bergembira karena Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang mereka Abraham dan keturunannya. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil di antara bangsa-bangsa lain. Kurang lebih 400 tahun diperbudak di Mesir, 70 tahun dibuang di Babel dan diperbudak Babel. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menolong bangsa Israel. Tetapi Allah memperhatikan bangsa itu. Allah peduli, Allah menolong bangsa itu. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 54 dan ayat 55, Ia menolong Israel hambanya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Allah menepati janjinya dengan kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Sungguh begitu besar sukacita Maria, sukacita yang abadi dan kekal yang berasal dari Tuhan yang dialami oleh Maria. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent yang ketiga ini, sumber sukacita kita adalah Allah. Apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi dan alami, karena Allah adalah sumber sukacita kita, maka kita juga bersukacita, bergembira, dan memuliakan Tuhan. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin.